Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PJTV dimanapun Anda berada? Tentunya senang sekali saya hadir menemani Anda tentunya dalam suasana kegembiraan, kesenangan mudah-mudahan selalu ya untuk Anda. Dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu, insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Dan tentunya saya Kak Ahmad akan memandu tentunya acara ini dengan berbagai tema yang akan kita bahas tentunya. Dan juga saya juga tidak sendirian ya, seperti biasa saya ditemani oleh satu narasumber yang nanti akan saya tanya terkait tema pada kesempatan hari ini. Temanya hari ini adalah tentang akhlak ya, akhlak sebagai citra diri yang positif. Saya sapa dulu untuk narasumber kita pada hari ini, ada Kang Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Kang Ude? Alhamdulillah sehat. Kakak juga sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih untuk aktivitasnya nih saat ini ya? Karena kan kalau dilihat kan makin ini kayaknya makin banyak jadwal gitu kan. Banyak jadwal kajian. Betul. Terus juga akan lihat juga kemarin baru yang terakhir itu ada perjalanan juga dengan salah satu travel di umroh gitu ya, udah Betul, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah betul tadi yang disampaikan oleh Aka. Jadi kegiatan saya selain isi kajian, pengajian, alhamdulillah setiap bulannya ini ada program umroh. Oh, luar biasa, umroh. Masya Allah ya. Dan yang spesial bukan hanya umroh saja, umroh juga tentunya spesial ya. Ada program perjalanan yang lain yakni Jejak Rasul. Napak tilas ke 3 negara, Mesir, Palestina, dan Yordania. Wah, luar biasa nih. Kapan-kapan boleh ya ajak Aka gitu ya? Boleh, kebetulan memang saya memerlukan yang angkut-angkut. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Saya pengen ikut napak tilasnya gitu ya. Boleh. Ya, karena kan kalau berbicara tentang para nabi dan rasul gitu ya, betul. Itu kan sudah pasti akhlak beliau itu kan harus contoh begitu udah ya. Betul. Nah gini, udah terkadang begini, kita langsung aja nih. Aku penasaran tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama temen ya di belakang layar nih. Ada pertanyaan titipan ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa katanya akhlak ini mencerminkan dari citra diri seseorang, gitu ya. Apakah dalam agama Islam ada suatu keharusan kita harus menjaga akhlak atau attitude nih, udah? Baik, terima kasih banyak sahabat ataupun pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada bahasan inti tentang akhlak, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab ada 2 kata yang mungkin sebagian dari pemirsa pernah mendengarnya. Pertama adalah al-kholku, yang kedua adalah al-khuluku. Al-kholku itu adalah hay'atu jismil insan wa suratihi min haitsu dhahir. Keadaan fisik manusia atau tubuh manusia dan bentuknya yang nampak. Kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bagus postur tubuhnya. Ini diungkapkan oleh Abu Ishaq, Sami'tul Barra radhiyallahu anhu, aku mendengar Al-Barra, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Kata Al-Barra adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tampan dan orang yang paling bagus postur tubuhnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya bagus postur tubuhnya, tapi beliau juga memiliki akhlak yang bagus. Akhlak al-khuluku adalah ungkapan dari keadaan jiwa manusia yang melekat padanya, yang muncul ataupun timbul dari perbuatan-perbuatan. Kalau bicara mengenai al-khuluku, bicara mengenai akhlak, dia tidak membutuhkan pemikiran ataupun perencanaan. Saat ada tamu datang, akhlak itu nggak membutuhkan perencanaan, nggak butuh pemikiran, maka kita akan sambut dia. Kita akan memberikan suguhan yang terbaik. Kita akan menyapa dia, memberikan sapaan yang terbaik, salam yang terbaik. Itulah akhlak, itulah al-khuluku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah sebaik-baiknya manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Nanti kita akan lihat apa sih bukti-bukti bahwasannya Rasul memiliki akhlak yang mulia. Oke, jadi kalau Akak tadi menyimak itu harus sejalan sepertinya, udah ya. Betul. Jadi antara kebagusan atau ketampanan, kecantikan harus selaras dengan akhlaknya begitu ya, udah ya. Karena kan melihat Rasul tadi disebutkan Rasulullah SAW memiliki postur yang baik, yang tampan ya. Tapi apalah arti ketampanan gitu ya kalau tidak sejalan dengan akhlak yang tampan juga ya, begitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan tadi sedikit saja nih udah tentang mengenai akhlak dari Rasulullah SAW gitu ya. Tadi kan udah akan merinci ya sebagai bukti-buktinya beliau memiliki akhlak yang baik gitu ya, memiliki sikap yang baik juga. Yang paling dapat kita aplikasikan nih dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja ya, udah ya? Ya, tentu kalau bicara mengenai akhlak, jelas kalau akhlak itu Kak sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau akhlak itu sumbernya tentu dari Allah dan Rasulnya ya. Maka sebelum menjawab pertanyaan dari Aka, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar memiliki akhlak yang baik. Ini doanya pasti insya Allah teman-teman, sahabat, pemirsa pasti sering mengamalkannya. Doa ketika bercermin. Aka sering bercermin kan ya? Sering. Nah, sering. Termasuk di spion mobil kan suka bercermin ya. Jadi saat kita lagi bercermin tahu-taunya ada orang di dalamnya. Nah, bukan hanya sekadar bercermin, kita sebagai seorang muslim harus punya akhlak seperti akhlaknya Rasul. Apa doanya? Allahumma kama hassanta kholki fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan postur tubuhku, fahassin khuluki, maka perbaguslah akhlakku. Jadi yang pertama kita harus minta kepada Allah, ya Allah, aku tuh pengen banget punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik seperti Rasulullah SAW. Dan Rasul tentu kalau kita lihat memiliki akhlak yang mulia, bukti-buktinya itu banyak sekali Kak. Kalau kita perhatikan misalkan ada seorang sahabat namanya Anas. Anas ini beliau mengungkapkan karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah. Siapa itu Anas? Anas mengungkapkan sendiri di dalam keterangan hadis, khodamtu, aku menjadi khodam, aku menjadi pelayan, aku menjadi pembantu. Jadi Anas ini adalah seorang pembantunya Rasul. Asistennya mungkin asistennya ya. Rasulullah SAW. Tis'asinin. Selama 9 tahun, Anas menjadi radhiyallahu an, Anas menjadi pembantunya Rasul. Dan apa yang dikatakan oleh Anas? Selama 9 tahun aku menjadi pembantunya Rasul, aku tidak pernah mendengar Rasul memerintahkan ataupun menegurku. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat itu? Dan selama 9 tahun, kata Anas, Rasul tidak pernah mencelaku. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi memang tidak temperamental dan emosional ya kalau dilihat-lihat, bahkan 9 tahun mengabdi begitu ya, bekerja bersama, melayani, tapi dibentak pun sepertinya dia tidak begitu. Tidak pernah mencela sedikit pun. Oke. Baik pemirsa, kita nanti akan lanjutkan kembali tentunya pembahasan mengenai akhlak ini karena sangat menarik sekali ya. Tadi beberapa akhlak-akhlak dari Rasulullah SAW yang dapat kita contoh dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.